Allah sangat mencintai bila jamaah ini ada satu yang merasa saya tidak pantas jadi umatnya Kanjeng Nabi. Ada seorang yang munajat kepada Allah. Sampai-sampai dia itu mungkin sambil menangis. Ya Allah, aku bukanlah hamba yang baik. Tidak pantas mendapatkan kemuliaan-Mu. Itu munajat. Ya Allah, sungguh aku hamba yang jahat. Orang merasa rendah, merasa jahat itu sulit loh Bu, Bapak. Yang ada tuh merasa baik. Kalau ada hamba, saya jahat, penuh dosa dan noda, ini sudah mulia orang itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi huwal ahad al-wahidus somadu yahdilir rasyad bi khairi khalqika syafi'il umami. Ya Rabbana sholli alaihi sallimi. Ya ayyuhal ghawthu salamullah alaika rabbini biiznillah wanzur ilayya sayyidi binadroh musillatil lil hadratil aliyah. Amma ba'du. Hadratal mukarramin, para alim ulama, wabil khusus pengurus Yayasan Al-Ma'ruf dan admin Alam Hikmah yang saya taati, saya muliakan, hadirin wal hadirat yang hadir secara langsung di majelis Al-Ma'ruf ini maupun yang mendengarkan di rumah yang saya muliakan, untuk memanfaatkan waktu yang ada mengenai uraian tasyakur serta sanjungan sholawat dan salam. Saya makmum di belakang pemimpin mujahadah yang saya taati. Semoga pertemuan pada malam hari ini membuahkan manfaat yang sebesar-besarnya, sehingga hidup ini yang tinggal sisa ini benar-benar berarti, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga kita yang hadir dan yang mendengarkan diberi kekuatan untuk mempertahankan kebaikan yang diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga ujung kita dalam keadaan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang saya muliakan, mari kita prihatin sejenak. Dunia iki wis tuwa. Dunia ini sudah mendekati ajal, sudah hampir. Tanda-tandanya diantaranya banyaknya bencana
yang turun di muka bumi sebagai peringatan bagi kita semuanya. Dielingno kok orang ngerti, diingatkan oleh Allah dengan bentuk bencana, kok kita tidak mau berubah kebaikan. Awas, fantadiris sa'ah, akan datang zamannya nanti lebih parah. Ini tanggung jawab siapa? Ini adalah tanggung jawab kita hadirin hadirat, terutama sebagai pengamal sholawat wahidiyah. Ojo egois, ojo mujadah kanggo pribadinya sendiri. Pikir umat masyarakat, pikir keadaan dunia ini, agar kita bersama-sama menuju Allah dalam ridhonya. Ya, inilah dunia. Orang diberi, minta, itu berat. Jadi mujadah, nyuwun itu berat. Tapi lebih berat bila kita sudah diberi, terus mempertahankan pemberian itu. Ojo luntur, jangan terkikis bila perlu pemberian itu semakin tinggi nilainya. Orang diberi khusyuk, diberi mudah menangis, itu awalnya perjuangan itu besar. Direwangi mujadah 40 hari, direwangi nida 40 hari berulang-ulang. Awalnya untuk mencapai hati yang khusyuk, ilmu yang manfaat, nafsu yang ditentang, itu abot, berat sekali. Tapi lebih berat kalau sudah diberi, hadirin hadirat. Yang wis diparingi iso khusyuk, diparingi iso nangisi dosa. Ini mempertahankan, ini berat sekali, lebih berat daripada kita berjuang untuk mendapatkan itu. Berapa ya saudara kita yang mungkin awal dan pertengahannya itu sangat sungguh-sungguh, ingat dosa menangis, bahkan sholat menangis. Orang menangisi dosa itu dicintai Allah, hadirin hadirat. Sampai ada hadis yang mengatakan, la yadkhulun naro mambaka min khasyatillah. Sampai Kanjeng Nabi itu mengatakan begini, tidak akan dimasukkan neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa dosanya? Banyak. Tetap Allah mengatakan ora bakal mlebu neraka. Mambaka min khasyatillah. Siapa yang berjuang, mujahadah, ingat dosa, ingat perbuatan yang telah lampau, terus menangis min khasyatillah, Allah sendiri mengatakan tidak akan dimasukkan neraka orang itu. Karena Allah mencintai orang-orang yang merendahkan diri. Ya, Allah sangat mencintai bila jamaah ini ada satu yang merasa saya tidak pantas jadi umatnya Kanjeng Nabi. Ada seorang yang munajat kepada Allah, sampai-sampai dia tuh mungkin sambil menangis, ya Allah, aku bukanlah hamba yang baik, tidak pantas mendapatkan kemuliaan-Mu. Itu munajat. Ya Allah, sungguh aku hamba yang jahat,
Orang merasa rendah, merasa jahat itu sulit loh Bu, Bapak. Yang ada tuh merasa baik. Kalau ada hamba, saya jahat, penuh dosa dan noda, ini sudah mulia orang itu. Kulon jalan dah seperti. Ada di dada kula panjang perasaan itu apa belum? Sungguh hamba, aku ini hamba yang jahat, penuh dosa dan noda. Tapi daku tak kuasa menerima murkamu ya Allah. Jadi ini hamba itu hatinya begitu itu. Maka ampuni kamu. Sayangi wahai Tuhanku. Wa anta arhamur rahimin. Itu munajat dari hati. Tapi sebaliknya hadirin, orang jauh dari Allah pura-pura dekat, itu bahaya. Jauh, orang direken kali Gusti Allah, tapi pura-pura dekat. Ya seperti saya pribadi. Awas, penyakit itu menimpa hati. Seperti ada orang serakah, tapi pura-pura zuhud. Padahal serakah, inginnya hati loh ya ini. Tapi pura-pura zuhud. Ini lebih berbahaya dari orang-orang yang benar-benar serakah. Lebih baik atau lebih bahaya ini. Jadi ilmu yang manfaat, ilmu itu bila menimbulkan perasaan jiwa merendah. Ibadah yang manfaat, mujahadah yang manfaat, bila menimbulkan hati ini tidak punya arti di hadapan Allah, ya orang itu kekasih Allah. Amal apapun kalau manfaat, dia ada di balik alas kakinya. Tahu di balik alas kaki sandal, dia ada di bawah sandal. Ini bahasa senepan kalau bahasa Jawa. Kalau bahasa Indonesia konotasi. Kalau bahasa Arab majaz. Jadi kalau hati kita, diri kita merasa di bawah telapak kaki, itu lebih baik daripada hati kita merasa memiliki kemuliaan. Orang ini sumbernya kebaikan dunia akhirat. Orang ini dikasih Tuhan, dikasih Allah. Dekati orang yang memiliki jiwa seperti itu. Karena ketika dekat, kami panjenengan dekat dengan orang itu, kasih sayang Allah memancar dalam jiwanya. Zaman sahabat, zaman sahabat itu enak karena di situ ada Rasulullah. Rasulullah itu memberi contoh akhlakul karimah seperti itu. Rasulullah dicintai Allah, tidak ada melebihi Rasul. Betul wonten, hanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka siapa yang datang bertemu Rasulullah, maka dia dicintai Allah. Siapa yang datang mengikuti Kanjeng Nabi, Allah mengangkat derajatnya dari jahiliyah kufur menjadi iman tauhid. Sampai ada bacaan di dalam Mahlul Qiyam, sampai didawukan para sahabat,
sangat mencintai Kanjeng Nabi luar biasa. Ya Habibi, ya Muhammad. Itu timbul dari hati. Ya Habibi, ya Muhammad. Ya arusal khafiqaini. Ini orang yang cinta pada Rasul, hatinya selalu manggil itu. Ya Habibi, ya Muhammad. Hati kita ada benda itu. Kita dituntut ya Sayyidi, ya Rasulullah. Ini kalau jauh berhadapan. Kalau zaman dulu ya Habibi, ya Muhammad. Wahai kekasihku, wahai Kanjeng Nabi Muhammad, ya arusal khafiqaini. Dikatakan wahai pengantin timur dan barat. Apa artinya pengantin? Kalau aku ketemu engkau pasti aku senang. Kalau aku ketemu engkau pasti aku bahagia. Itu zaman Rasul. Rasul memiliki, mewariskan semuanya itu kepada al ulama'u warasatul anbiya. Diberikan kepada ulama. Tapi ini al ulama, berarti khusus. Kita disuruh mencari itu sampai di hari kiamat. Pasti ada orang yang mewarisi kerendahan yang diberikan oleh Rasul. Sampai-sampai para habaib, para pencinta Rasul, dia mengatakan, asyraqal badru alaina. Bulan purnama telah terbit menyinari kami. Kanjeng Nabi bagaikan bulan purnama yang muncul menyinari manusia. Kula panjang gak oleh sinari Kanjeng Nabi, karena ndak ada ya Habibi, ya Muhammad, gak ono di jero dodo, gak oleh sinar. Karena di dada kita ndak ada ya Sayyidi, ya Rasulullah, ndak ada sinar. Makanya ahli ibadah tapi kaku. Makanya ahli ibadah tapi suka mengumpat. Makanya ahli sholat, ahli ibadah seneng rasani uang. Karena tidak ada sinar yang menyinari dada ini. Padahal asyraqal badru alaina. Bulan purnama telah terbit menyinari kami. Lah saya mengatakan ini zaman sudah begini, Bu. Mungkin tidak lama lagi selain Semeru, selain gempa bumi yang kemarin atau tadi 7,4 skala Richter, terus disusul sampai 200 lebih gempa. Peringatan sangat keras dari Allah. Orang yang rendah ini yang akan diangkat dan selamat. Maka selagi di gedung ini ada satu orang saja yang merasa derajatnya dirinya di bawah sandal kaki kita, artinya dia tenggelam, tidak merasa punya derajat, bahkan dia merasa hina, insya Allah masih diangkat bala itu di muka bumi di gedung ini. Ibu siap ya, Bapak, anak-anakku, siap ya menjadi penyelamat umat ya, siap ya untuk menjadi penyelamat keluarga ya. Kalau siap mujadah, kalau siap taruh dirimu di bawah sandalmu, di bawah telapak kakimu. Kalau kalian siap, semoga panjenengan dijadikan kekasih-kekasih Allah sampai meninggalkan dunia yang fana ini. Hadirin
yang saya muliakan. Kita bagaimana? Saya maaf kalau nanti tidak bisa panjang. Doakan saja saya sembuh. Karena saya sendiri semakin hari ini kok semakin kesehatan saya tidak bisa dijaga. Kalau ngaji gini saya nampak waras ini ya, sembuh. Doakan sembuh sehingga saya bisa nunggu bareng-bareng bersama. Ngaji bareng-bareng. Ada suatu kisah. Waktu itu saya ngisi pengajian. Kalau tidak salah 5 tahun yang lalu ini. Terus ada seorang anak laki-laki perempuan. Mungkin ibu mengikuti pengajian waktu itu. Beliau itu menangis. Dia mengatakan, Bapak, Ibu, Kiai, Bunyai, saya sekarang hidup sebatang kara. Waktu itu kejadian gempa bumi di Bantul, Yogyakarta. Tinggal saya yang selamat. Bapak sudah meninggal lebih dulu. Ketika terjadi gempa, saya ada di dalam rumah dengan ibu. Anak itu SD, kalau tidak salah kelas 4, anak perempuan. Lalu terjadi gempa yang sangat berat di Bantul. Rumah semakin bergoncang. Ibu yang di dapur bukan lari menyelamatkan diri, tapi ibuku mencari saya. Ketika rumah semakin bergoncang keras, ibu tidak melarikan diri, menyelamatkan diri. Aku dirangkul, aku dilindungi sampai jatuh rumah, menimpa ibuku, sehingga ibuku mati gara-gara saya. Inilah ibu. Inilah ibu syahid mendidik anak, syahid melindungi anak ibu. Anak itu menangis waktu itu. Jadi saya sendiri, ibuku mati, tidak mau menyelamatkan diri, tapi ibuku mati menyelamatkan diriku. Aku dirangkul. Akhirnya kami tidur, saya dirangkul. Sehingga ibu saya kejatuhan. Bongkahan rumah sehingga mati. Hadirin, ini ibu. Ibu begitulah. Bapak gimana kalau ada gempa? Punya anak, lari apa rela mati untuk anak? Lah sekarang berjuang untuk anaknya saja kita begitu, apalagi berjuang untuk umat masyarakat, hadirin. Apalagi berkorban untuk umat manusia. Kalau Rasul bukan untuk pribadi, perjuangan Kanjeng Nabi bukan untuk umat zaman itu sampai hari ini. Astagfirullahaladzim. Cintanya Rasul kepada kita yang penuh dosa. Kita didoakan, selamat tinggal umatku, aku pulang lebih dulu. Saya berharap engkau ketemu aku di mahsyar nanti dalam keadaan bahagia. Marra'ahus wajha, marra'ahu wajha kayas'ad. Karena siapa yang pernah memandang Rasul pasti bahagia. Kita pernah memandang Kanjeng Nabi? Karena disifati Rasul dalam makhluk qiyam itu misla husnik ma ra'aina qattu ya wajhas sururi.
dalam itu indahnya Rasulullah, eloknya Rasulullah. Belum pernah aku melihat keelokan, keindahan sepertimu wahai Nabi yang periang. Pernah kita melihat Kanjeng Nabi dalam mimpi atau yang lain? Kita ini umatnya loh Pak, Ibu. Kita ini umatnya. Pernah? Ikhtiarnya lu kudu sungguh-sungguh. Berapa kali mujahadah. Rasul merindukan kita, tapi kita tidak pernah rindu. Marra'ahu wajhaka yas'ad. Indah. Orang bertemu Rasul pasti bahagia. Saya lanjut. Ketika itu dia hidup, anak itu sebatang kara. Sudah teruji dimanapun. Wong tua gak tega karo anaknya. Orang tua ndak tega kalau anaknya sengsara. Gak ono orang tua tego anaknya hidup menderita. Tidak ada kamus orang tua melihat anaknya hancur. Gak tega, pasti tidak tega. Tapi ingat, ketika anak gak dididik, gak dikenalkan mujahadah, gak dikenalkan ajaran kerendahan, anak-anak kita sombong, anak-anak kita berani kepada Allah maksiat, tidak mau tobat, lebih hancur hadirin, karena akan hancur selama-lamanya di akhirat nanti. Itu kan anak kita ya. Kalau itu anak kita bagaimana? Jangan gembira dulu walaupun kita sebagai bapak ibu yang soleh solihah. Ojo seneng disik dengan mujahadah kita. Ojo seneng disik dengan ibadah kita. Bersiap-siaplah di mahsyar nanti kita diturunkan oleh anak kita. Modon ibu, aku belum pernah kau didik, jangan masuk surga dulu. Tak kawi ance-ance ono di neraka sampean. Itu anak kita. Salah didikan, salah asuhan. Orang-orang soleh tidak akan masuk surga karena membiarkan anak celaka. Ayo bangkit. Diri kita bukan untuk kita. Diri kita adalah untuk keluarga. Diri kita untuk anak-anak kita. Diri kita untuk tetangga kita. Bahkan diri kita untuk umat masyarakat. Jangan egois. Hidup ini hanya sekali. Kemarin terjadi, masih ingat, erupsi Gunung Semeru. Terjadi gumpalan awan panas, lahar panas, menghancurkan daerah Lumajang. Berapa yang mati? Berapa yang korban? Saat itu ada seorang anak perempuan. Maaf ya, kalau tidak salah namanya Rumini, kalau tidak salah ya. Ketika terjadi goncangan, semua lari, semua mengungsi. Si anak mesti selamat karena larinya cepat. Tapi ada seorang ibu di dalam rumah.
yang dalam keadaan lumpuh. Ibu yang melahirkan di rumah sendiri dalam keadaan lumpuh. Anak ini pasti selamat kalau lari. Dilihat ibunya menangis, pergilah nak. Biar ibumu sendiri selamatkan dirimu. Apa yang terjadi? Anak itu memilih birrul walidain, baik dengan orang tua, ridhonya orang tua, ridhonya Allah. Maka ketika gempa terjadi, awan panas terjadi, lahar panas masuk ke rumahnya, anak itu merangkul ibunya. Ibunya dilindungi sampai dia terkubur mati berpelukan. Bahagialah anak ini. Adakah anak-anak di pengajian ini yang bakti seperti itu? Hidup sekali, ambil sesuatu yang terbaik. Dia mati syahid, mati dalam keadaan melindungi orang tua. Allah ridho orang ini. Kira-kira oleh kula jenengan tersebut. Jangankan gempa bumi seperti itu, ibunya sakit saja ditinggal, bahkan ditinggal maksiat. Jangankan berkorban seperti itu, ibunya kelaparan ditinggal, dia memilih berfoya-foya dan senang-senang sendiri. Itu kan anak-anak kita, hadirin. Jangankan berkorban sampai mati kepada kedua orang tua, kepada ibunya. Ibunya pakaian compang-camping, tidak pernah diperlihatkan atau tidak pernah diperhatikan. Biarlah aku yang gagah, yang cantik. Ibu biar di rumah compang-camping. Itu yang melahirkan kalian, anak-anakku. Itu yang membuat engkau menjadi besar. Air susunya menempel ada di dalam jiwamu. Bagaimana kalian masuk surga kalau ibumu kau sia-siakan? Tengok itu di Semeru kemarin. Dia rela mati. Dijemput ridhonya Allah. Sedangkan kita lari dari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan mengatakan aku orang baik selagi ibumu tidak pernah kau perhatikan. Jangan katakan aku seorang yang diridhoi kalau ibumu belum pernah ridho kepadamu. Ayahmu juga tidak pernah ridho padamu. Ya Allah, kini ibu, ayah tinggal batu nisan yang membujur antara selatan dan utara, yang membujur kedua batu nisannya di pekuburan. Yang kita ingat apa? Hanya tinggal foto, tapi tiada arti bagi hati yang beku. Ibu tinggal ibu, ayah tinggal ayah. Hati kita mati tidak tahu. Ayo anak-anakku, obati hatimu. Obati hati saya dan panjenengan. Ya sudahlah. Marro'ahu wajha kayas'at. Ulama-ulama mengatakan memandang wajah Rasul tidak mampu karena ada sinar tipis melindungi wajah Rasul. Itu orang yang katanya pernah ketemu Rasul. Maka kita tidak pernah ketemu. Baca selawat yang banyak. Kesenanganmu hanya sesaat.
Kalau kalian bahagia, bahagia hanya sesaat. Karena dunia ini tidak kekal. Kamu pilih mana? Bal tu'sirunal hayatad dunya. Bahkan manusia memilih kehidupan di dunia yang hanya sesaat. Wal akhiratu khairu wa abqa. Sedangkan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Umur kita sudah lanjut usia. Mungkin hanya tinggal beberapa saat. Begitu pula pertemuan yang demikian. Mungkin tinggal beberapa saat. Setelah itu kita berpisah. Dan nanti lebih parah, ibu, bapak. Ketika kita di alam mahsyar, ayo kita bayangkan. Dalam posisi kita ini compang-camping, maksudnya gembel dosa, kemana-mana bawa dosa. Terus kita ketemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus ditanya, jawaban apa yang kita berikan kepada Kanjeng Nabi? Kui urip zaman akhir apa bareng aku? Kula zaman akhir ya Rasul. Ya apa kabari umatku? Jawaban apa yang kita berikan nanti? Ya apa anak-anak remaja di zaman itu? Kui perjuang napa ora? Kui umatku nggih ya Rasul. Ya apa anak-anakmu kui didik apa ora? Jawaban apa yang kita berikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya sudahlah. Sungguh diri ini zalim selalu. Sungguh diri ini dosa yang tak terhingga banyaknya, sehingga mata hati kita buta, tidak mengenal Allah dan Rasulnya. Mari kita tutup mujadah. Saya mohon izin tidak bisa panjang untuk pidato, memang sengaja seperti ini. Posisi yang demikian, doakan saja kita semuanya, saya juga doakan sehat ya, sehingga nanti bisa ketemu dalam pengajian lalu yang akan datang. Doakan bisa panjang umur sehingga bisa saling berjuang. Tapi kalau terpaksa saya harus pulang dulu ya, tolong perjuangan jangan ditinggal. Karena kita akan ditanya oleh beliau mu'alif salat wahidiyah, ditanya oleh Rasulullah. Kami tidak bisa menjawab apa-apa. Ya, doakan saja semua panjang umur, panjang juga kami doakan, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Yang tidak hafal baca ya Sayyidi ya Rasulullah sampai akhir. Kita tundukkan hati kita, kita sowan kepada Rasulullah. Katakan, saya bungkam 1000 bahasa, tidak bisa bicara ya Rasul di hadapanmu. Saya bungkam 1000 bahasa, apa yang saya ucapkan bila bertemu engkau ya Rasulullah. Saya tidak akan mampu berkata-kata bila kau melirik kami. Jawaban apa yang kusampaikan kepadamu, Paduka Rasul? Katakan, ya Habibi, ya Habibi, ya Habibi. Bohong itu Rasul. Kuucapkan wahai kekasihku, aku bohong ya Rasul. Aku tidak bisa bicara di hadapan Paduka besok. Tapi engkau tahu hatiku. Aku masih mengharap syafaatmu. Tapi aku yakin engkau mengasihi umatmu walaupun aku penuh dosa seperti ini.
Ayo perasaan penuh dosa itu diakui sungguh-sungguh. Setetes air mata tumpah karena merasa dosa. Mambaka min khosyatillah, dan orang yang menangis itu karena Allah la yadkhulun nar, tidak akan dimasukkan neraka oleh Allah. Tapi kita jangan sombong. Mari hadirin, Al-Fatihah. Tadi saya ingatkan, mempertahankan ini lebih berat. Hari ini kami bisa menangis bersama-sama. Hari ini kita masih merasa sedih, merasa dosa. Tapi nanti kalau kita sudah ditinggal, ya bisa nangis lagi apa tidak? Kalau kami, saya sendiri sudah tidak, panjenengan tinggal, apakah saya masih mampu diberi kerendahan seperti ini? Mempertahankan itu lebih sulit daripada kita mengawali untuk mendapatkan hidayah. Mari ya, kita hadiahkan kepada semua umat Islam sedunia, awal sampai akhir. Semuanya kita doakan, bahkan kepada umat manusia, moga semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan ada disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat, Sayyidah Rabi'atul Adawiyah itu mencintai umat manusia, diberi tanaman oleh Allah, gak tegoan. Maka malam hari menangis Rabi'atul Adawiyah, ya Allah, besok kalau sudah di hari mahsyar, neraka sudah dibuka, surga sudah dibuka, saya minta ya Allah, jadikanlah tubuhku sebesar-besarnya dan masukkan aku ke dalam neraka ya Allah, biar umat manusia tidak ada yang masuk neraka, tak lebonane dewe, biar umat selamat. Ini kekasih Allah Rabi'atul Adawiyah, biar saya yang menjadi urup-urupin neraka asal umat manusia selamat. Adakah hati panjenengan seperti itu? Kalau ada, panjenengan termasuk orang yang dicintai Allah. Al-Fatihah. Ya syafi'al khalqi salatu wassalam alaika nurul khalqi hadiyal anam wa aslahu wa ruha wa drikni faqad dolam tu abata wa rubini wa lesali ya sayyidi siwaka fa intarudda kuntu syakson alika ya syafi'al khalqi salatu wassalam alaika nurul khalqi hadiyal anam wa aslahu wa ruha wa adrikni faqad dolamtu abata wa rubbini wa laysali ya sayyidi siwaka fa intarudda kun ya syafi'al khalqi salatu wassalam alaika nurul khalqi hadiyal anam wa aslahu wa ruha wa adrikni faqad dolam wa laysali wa intarudda. Kita bayangkan ibu bapak kita yang sudah meninggal dunia, yang sudah tua, sampaikan kepada Kanjeng Nabi, ya Sayyidi, ya Rasulullah, 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 ya ayyuhal gausu salamullah alaika rabbini biiznillah wanzur ilayya sayyidi binat musilatil lil hadratil aliyah ya ayyuhal gausu salamullah alaika rabbini biiznillah wanzur ilayya sayyidi binat musilatil lil hadratil aliyah ya ayyuhal gausu salamullah alaika rabbini biiznillah
wandur ilayya sayyidi binadrah musilatil lil hadratil aliyah. Al-Fatihah. Ya, saya kira cukup. Kita saling doa, berdoa, dilatih terus, dilatih rendah, dilatih hina di hadapan Allah. Semoga diberi ilmu yang manfaat. Saya kira cukup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa minna rasul sallallahu alaihi wasallam asyahwa wa tarbiyah. Wa min gausiyadat zaman an-nadra wal barakah wal karamah wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akhiri dengan tasawuf dan istighosah, dengan tata krama yang baik, melatih di hadapan Rasulullah, melatih istidor, melatih bersama dengan Kanjeng Nabi, lebih-lebih malam Jumat. Bila selawat ini disampaikan, Rasulullah tahu, bahkan kalau jauh Rasul hadir di tengah-tengah kita secara rohaninya. Mari hadirin dilatih, katakan, aku umatmu yang paling dosa. Mari hadirin ya. Ya Syafi'al khalqi Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah, ya
Sebelum diakhiri ada pengumuman malam Jum'ah yang akan datang. Niki malam Jum'ah Wage kelahiranipun murabbi kita, guru rohani jenengan. Dan setiap malam Jum'ah Wage ibu-ibu sing hadir nek saged kali mbawah mukena, karena kita awali sholat tasbih ya. Jadi sholat tasbih mujadah langsung ngaji ngoten mawon. Sing agam mboten nututi nggih mboten napa-napa, tapi lek nderek sholat tasbih jam 8 langsung sholat tasbih kita awali sampun ya. Pada sholat tasbih Rasul mengatakan setidak-tidaknya sak umur ping pisan. Lek iso setahun pisan, lek iso sewulan pisan, seminggu pisan ya. Nah, mulane kita niat sholat tasbih ibadah karena Allah, cinta Rasul. Latu mujadah ngaji nggih. Dadi besok sing datang awal langsung kita sholat tasbih imame Ustaz Saroni ya. Nggih. Pengumuman demikian. Mekaten.